Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Selamat Hari Raya Imlek untuk teman-teman semua yang merayakan Kungsi Facai. Semoga tahun yang baru ini membawa keberkahan untuk kita semua. Semoga semua yang kita mau kerjakan dilancarkan dan apa yang kita inginkan tercapai di tahun yang baru ini. Amin. Nah, teman-teman, kita melihat Bitcoin rally-nya jauh melebihi ekspektasi saya, teman-teman. Oke, kita melihat Bitcoin bahkan sempat menyentuh ke area 48.000. Dan senario yang kita bahas 1-2 hari terakhir pada akhirnya terinvalidasi. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan kemudian ketika setup yang kemarin kita tunggu telah terinvalidasi. Diikuti juga apa yang kira-kira terjadi di belakang layar yang tidak kita lihat dari segi price action. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,77 triliun dolar atau naik sekitar 2,81%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 7,7% menuju 39,01 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, dalam beberapa hari terakhir kita melihat secara konstan ada short squeeze terus-menerus terjadi. Dan 24 jam terakhir lagi-lagi ada sekitar 149 juta dolar yang terlikuidasi dan teman-teman 71%-nya itu datang dari arah short. Oke, kalau kita perhatikan data di sini beberapa hari terakhir memang cenderung yang lebih dominan itu adalah likuidasi dari arah short. Sehingga kita bisa simpulkan juga bahwa kenaikan yang kita lihat beberapa hari terakhir sedikit banyak dibantu juga oleh yang namanya short squeeze. Tapi yang tentunya kita harapkan adalah bukan kenaikan hanya atas dasar short squeeze. Karena itu bisa jadi berarti kenaikannya hanya short term dan kemudian akan dibanting ke bawah. Tapi apakah benar-benar ada demand yang membelakangi atau mendasari kenaikan yang kita lihat di Bitcoin ini. Dan kita mungkin bisa mencari clue salah satunya dari spot Bitcoin ETF yang kita tahu beberapa waktu belakangan menjadi salah satu sumber demand yang cukup besar untuk Bitcoin. Dan jika diperhatikan teman-teman, tanggal 9 Februari kemarin kita melihat secara net flow teman-teman itu ada plus 8.916 Bitcoin. Dan ini merupakan salah satu angka terbesar yang pernah kita lihat di minggu ini. Dan merupakan angka ketiga atau keempat terbesar net inflow positif selama spot Bitcoin ETF telah aktif bertransaksi. Jika kalian perhatikan di sini, sebenarnya dari tanggal 2 Februari sampai 9 Februari, angkanya rata-rata itu plus gitu ya. Jadi kalau misalnya dinetkan antara penjualan yang terjadi di Grayscale dan juga semua spot Bitcoin ETF lainnya, itu masih ada sisa plusnya gitu loh. Jadi lebih banyak orang akumulasi daripada distribusi. Simpelnya seperti itu. Nah, jika kita perhatikan angka akumulasi netnya, kalau misalnya kita lihat di tanggal 2 Februari itu cuma sekitar 700 Bitcoin. Diikuti 3.000 Bitcoin, 4.000 Bitcoin, 700 Bitcoin, 3.000 Bitcoin. Dan angka yang cukup besar datang di tanggal 9 Februari. Di mana ada plus inflow sebesar 8.916 Bitcoin. Dan berita baiknya lagi teman-teman, itu juga datang karena kita melihat ada selling pressure yang berkurang dari Grayscale. Dan 8 Februari dan juga 9 Februari kita melihat penurunannya cukup signifikan. Dari yang awalnya tanggal 2 Februari itu, setiap harinya mereka masih minus kurang lebih 4.000 Bitcoin. Dan sekarang sudah tersisa kurang lebih 1.000 Bitcoin. Nah, ini yang saya sampaikan di video beberapa minggu yang lalu, teman-teman, ketika saya membahas soal Grayscale yang selling pressure-nya harusnya cepat atau lambat akan berkurang. Atau bisa saja sewaktu-waktu kita melihat Grayscale tidak lagi berwarna merah di sini, seperti yang kita lihat selama beberapa minggu belakangan, tapi justru kembali flip ke arah positif. Nah, pada saat itulah kita akan melihat demand yang luar biasa besar kemungkinan akan terjadi di spot Bitcoin ETF. Kalau sekarang kita masih melihat ada ribuan Bitcoin setiap harinya yang dijual dari Grayscale. Bisa kalian bayangkan kalau ternyata nanti Grayscale juga ikutan menjadi plus. Nggak usah banyak-banyak deh, plusnya misalnya cuma sehari beberapa ratus Bitcoin. Sedangkan
BlackRock dan kawan-kawan berhasil ribuan setiap harinya. Itu bisa mendatangkan demand yang luar biasa, teman-teman. Kita nggak usah muluk-muluk deh. Kita nggak usah anggap setiap hari akan ada net flow sebesar 8.000 Bitcoin. Anggap saja, teman-teman, satu hari kita rata-rata dapat 2.000 Bitcoin. Demand. Gitu ya. Setiap harinya untuk spot Bitcoin ETF. Itu sudah sangat besar, teman-teman. 2.000 Bitcoin kalian bisa kalikan dengan harga sekarang, itu berapa uang, berapa duit yang dimasukkan ke dalam spot Bitcoin ETF setiap harinya. Oke, dan kalau misalnya kalian mau tahu fakta menariknya, demand from the Bitcoin ETF yesterday was 9,000 Bitcoin. That is 10x greater than new supply issuance, roughly around 900 Bitcoin mined per day, and the halving is in 2 months, which means rewards bakalan half dijadikan setengah dari 900 menjadi 450. What happens when demand 20x greater than supply? Jadi apa yang mau disampaikan di sini, teman-teman? Kalau kalian tahu, untuk sekarang ada sekitar 900 Bitcoin baru yang berhasil ditambang oleh para miner dan dimasukkan ke circulating supply. 900 Bitcoin baru setiap harinya. Ya, kedengarannya cukup besar, teman-teman. Tapi demand Bitcoin ETF kemarin 9.000 Bitcoin satu hari. Jadi itu kurang lebih 10 kali lipat lebih besar daripada jumlah supply baru yang dihasilkan oleh para miners. Dan jangan sampai lupa bahwa halving akan kita lihat kurang lebih 2 bulan lagi. Yang berarti rewards para miner akan dipotong setengah. Yang sekarang mungkin bisa menghasilkan 900 Bitcoin per harinya, nantinya menjadi 450 per harinya. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika demand 20 kali lipat lebih besar daripada jumlah supply baru setiap harinya yang beredar? Kita tahu harganya pasti akan naik. Cepat atau lambat. Oke, jadi hari-hari yang baik ada di depan kita, teman-teman. Untuk kalian yang sudah berinvestasi dari tahun 2021, 2022, kita sudah sedikit lagi, teman-teman, kembali ke area all time high. Hang in there, be patient. Ini adalah memang bagian dari perjalanan, dan saya perlu ingatkan ke kalian satu hal nanti. Tapi sebelum itu, kalian perlu tahu bahwa yang terjadi di belakang layar, selain akumulasi terus-menerus terjadi, marketing juga terus semakin gencar dilakukan oleh BlackRock dan kawan-kawan. Terlebih lagi mereka melihat demand-nya terlihat cukup besar, volumenya tinggi. Tentunya mereka lebih semangat gitu untuk memarketkan Bitcoin ETF. Dan kali ini mereka tidak hanya marketing di Google, tidak hanya di berbagai media sosial lainnya, tapi di sini sekarang juga udah ada di Reddit. Jadi sekarang iklan seputaran spot Bitcoin ETF kalian mungkin bisa temukan di mana-mana di Amerika. Di train station, di airport mungkin, kemudian kalian search di Google juga ketemu, kalian search di Facebook, Instagram juga mungkin ketemu, kalian search di Reddit juga ketemu, semuanya. Inilah yang saya sampaikan, bahwa mereka ini yang akan mempromosikan Bitcoin mewakili kita. Kita nggak usah lagi gitu loh. Mereka aja mempunyai reach yang sudah sangat besar. Ingat teman-teman, bahwa berbagai media yang ada di dunia, sebagian besarnya itu dipunyai oleh BlackRock. So, mereka bisa mengontrol naratif, teman-teman. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin akan sangat penting, vital, untuk membuat para investor baru cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Ketika semakin gencar dilakukan marketing, orang-orang yang awalnya mungkin tidak mengenal Bitcoin mulai start mengenal dan mempelajari dan bisa aja menjadi investor. Dan yang terakhir teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi ini, bahwa ada satu hal yang pengen saya ingatkan. Walaupun nanti kita akan melihat fase parabolik teman-teman, kita kalau asumsi kita akan melihat fase parabolik, maka jangan ada dalam pikiran kalian bahwa pergerakan parabolik itu berarti kita akan naik secara terus-menerus dan tidak ada koreksi sama sekali. In fact, kalau misalnya kita lihat di tahun 2016, 2017, pergerakan harganya itu parabolik. Tetapi teman-teman, seiring dengan pergerakan parabolik tersebut, di pertengahan jalan kita selalu mendapatkan ada koreksi yang dalam. Bahkan tidak hanya sekali,
Di sini kalau kalian perhatikan, ada koreksi yang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 kali. Dan secara persentase, ini juga sangat besar. Di sini dropnya 40%, 25%, 40%, 35%, 35%, 40%, 40%. Sekali lagi, ini menunjukkan betapa mudahnya teman-teman sebagai investor Bitcoin cycle ini. Kenapa? Koreksinya juga tidak lagi segila yang dulu. Di sini kita drop 20%, 20%, 20%, 15%. Jadi kalau sewaktu-waktu kita kembali melihat ada koreksi 20%, ada koreksi 15%, ada koreksi 25 atau 30%, itu ada hal yang wajar teman-teman. That is cryptocurrency. Volatility-nya memang tinggi. Karena market cap-nya masih cenderung kecil, teman-teman. Dibandingkan dengan aset-aset kelas lainnya, kalau kita bicara gold misalnya, atau stock market Amerika Serikat, Bitcoin dan kawan-kawan belum ada apa-apanya gitu loh. Jadi akan ada volatility seiring berjalannya waktu, tapi yang perlu kita ketahui hanya adalah apakah demand terus akan melebihi supply. Dan untuk sementara, itulah yang terlihat terjadi. So, harusnya 2024, 2025 akan menjadi tahun-tahun yang baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency, tidak terlepas kalian yang investor Bitcoin atau juga altcoin. Saya rasa cepat atau lambat altcoin juga akan catch up, yang mungkin akan saya bahas lebih detail nanti di video altcoin Indonesia. So, itulah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dulu dari daily chart, teman-teman. So, pada akhirnya, kita melihat closing daily candle itu bukan lagi di atas 45.500, tetapi justru sampai 47.000, teman-teman. So, senario di mana saya akan mencari peluang untuk short di sekitaran area di sini, itu sudah terinvalidasi. Dan untuk teman-teman yang merasa, wah, kok berarti kok loss ya, short gitu kan? Sekali lagi, saya perlu tunjukkan ke kalian di 1 hour chart. Tidak ada setup apapun yang bisa saya manfaatkan dari kemarin, teman-teman. Tidak ada satupun. Karena tidak ada reversal pattern sama sekali yang saya lihat di sini. Yang ada kita terus mengalami kenaikan, so ya saya biarkan teman-teman Bitcoin untuk terus melakukan kenaikan, dan saya tidak melakukan penjualan. Tidak ada short yang saya lakukan. Karena nggak ada setupnya. Dan berarti memang skenario yang kita sampaikan, saya harus akui ekspektasi saya salah. Gitu ya, saya expect bahwa akan ada koreksi di sekitaran area di sini, setidak-tidaknya sampai 43.000. Itu adalah salah, teman-teman. Saya harus akui. Kalau salah, ya salah. Dan saya bukan seorang dukun, teman-teman. Pasti akan ada analisa saya yang salah, dan ini adalah salah satunya. Tapi kalau teman-teman disiplin untuk tetap menunggu setup, maka harusnya kalian akan terselamatkan untuk tidak short di Bitcoin. Karena tidak ada setup sama sekali di sini. Bahkan di 15-minute chart pun kalian bisa melihat bahwa nggak ada sama sekali reversal pattern yang terlihat mata gitu. Tapi teman-teman, saya kalau ditanya, berarti sekarang buy go? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Why? Pertama, teman-teman, ingat, ini kita bicara dari perspektif seorang traders. Oke? Kita bicaranya pergerakan short term. Kalau misalnya kalian merupakan investor, saya sudah sampaikan berkali-kali, itu cara bermainnya berbeda. Cara terbaiknya adalah melakukan dollar cost averaging. Kalau misalnya kalian merupakan seorang investor. Dan ingat, saya sudah mempunyai spot back. Artinya saya sudah membeli di spot untuk Bitcoin. Dan itu akan saya hold untuk long term. Dan saya akan jualan baru ketika nanti di all time high yang baru. Itulah kenapa pada saat Bitcoin berada kurang lebih di area 16.000, 17.000 di sini, hampir setiap video pada saat itu yang saya buat, karena kan saya buat video setiap hari, teman-teman. Hampir setiap hari, ketika saya membuat video, pada saat Bitcoin berada kurang lebih di area ini, saya sampaikan, teman-teman, please, kalian harus punya exposure di Bitcoin sekarang. Oke, kalaupun drop itu tidak akan seberapa lagi. Saya sampaikan itu berkali-kali, hampir setiap hari. Please, teman-teman harus start melakukan akumulasi. Dan itu yang saya lakukan, teman-teman. So, itu adalah spot back saya. Tidak untuk di otak-atik, baru akan dijual nanti kalau sudah di all-time high. So, kalau misalnya Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan dari sini, saya tidak sedih, teman-teman. Saya justru happy. Kalau perlu besok $100.000 atau $200.000, saya lebih happy lagi. Tapi kalau kita berbicara dari perspektif atau kacamata traders, maka kita harus objektif melihat dari segi chart.
Dan kalau misalnya kita perhatikan, maka kita bisa tahu bahwa sekarang Bitcoin juga kembali nge-retest ke area major resistance, teman-teman. Area 48 sampai 50 ribu dolar itu adalah area major resistance. Dan kemungkinan kalau misalnya teman-teman mau buy, itu baru akan dapat setupnya antara Bitcoin kembali ke area 40.000 di sini sebagai area demand atau support, dan kita bisa start untuk kembali mencari peluang untuk long. Atau kalau pada akhirnya kita mampu break di atas 52.000 dan start untuk mendapatkan ada continuation pattern, maka ini adalah setup long berikutnya yang mungkin bisa kita manfaatkan. Atau kita lagi-lagi membuat skenario di mana kita membuat dua wave di sini. Ingat teman-teman, saya masih beranggapan bahwa kita sampai beberapa bulan ke depan masih akan melihat semacam konsolidasi besar. Konsolidasi bisa bentuknya bermacam-macam. Ini udah saya sampaikan juga di video 1 atau 2 minggu yang lalu. Namanya konsolidasi itu bisa banyak macam, teman-teman. Bisa yang bentuknya standar seperti ini. Bisa bentuknya semacam symmetrical triangle, which is sepertinya tidak terjadi di sini. Bisa juga bentuknya rectangle, seperti yang kita lihat contohnya di sini, teman-teman. Ini bentuknya adalah rectangle. Dan baru kita break out. Dan berbagai macam lainnya, tapi itu yang paling general, teman-teman. So, untuk sementara kalau ditanya, berarti kalau kita sebagai seorang trader, sekarang ngapain kok? Nah, kalau misalnya kalian yang mau fokus hanya untuk long, saya rasa ini bukan tempat yang tepat. Buat saya ya. Tapi justru kalau misalnya kita sekarang nyampe ke area 48 sampai 50 ribu lagi, maka ada chance yang cukup besar kita juga akan mendapatkan rejection dari sana. Oke, jadi sekali lagi, kalian teman-teman boleh hujat saya gitu ya. Terserah, saya tidak peduli dengan apapun yang disampaikan. Saya hanya menyampaikan informasi untuk kalian mengenai apa yang akan saya lakukan. Tidak perlu juga kalian ikuti. Kalau tidak kalian percayai, itu juga tidak ada masalah. Tapi pada intinya yang mau saya sampaikan adalah, kalau menurut saya pribadi, di sini bukan saatnya untuk long. Terutama untuk traders. Karena nggak make sense, teman-teman, kalau kalian long di sekitaran area resistance. Kalau kita sudah clear di atas area tersebut, berbeda cerita. Atau kita kembali berada di area demand, itu berbeda cerita. Tapi kalau kalian melakukan posisi leverage long di sekitaran area di sini, menurut saya pribadi kemungkinan besar didasari oleh yang namanya FOMO. Dan itu adalah salah satu musuh besar kalau misalnya kalian merupakan seorang trader. Kalian harus stay objektif. Oke, memang senario kemarin yang kita sampaikan salah, betul. Tetapi kita harus kembali objektif sekarang, melihat apa yang sedang terjadi. Oke, Bitcoin terus mengalami rally, kita sudah melihat daily candle close bahkan di atas 47.000. Kalau misalnya ditanya masih akan ada kemungkinan naik atau enggak, jawabannya pasti masih ada kemungkinan, teman-teman, bahwa demand di sini kita lihat masih terlihat cukup besar. Tetapi yang perlu saya camkan hanya adalah bahwa kita sekarang sudah mendekati area major resistance, teman-teman. Dan jika kita memang melihat adanya indikasi lagi-lagi semacam pelemahan momentum bullish diikuti ada reversal pattern, saya masih akan tetap mencari peluang untuk short. Itu mungkin kedengarannya sedikit gimana gitu ya, tetapi itu yang akan saya lakukan. Dan saya siap dengan resikonya kalau ternyata Bitcoin akan terus mengalami kenaikan dari sini. Tidak ada masalah bagi saya. Pada intinya saya sudah melakukan planning, saya eksekusi sesuai dengan plan saya. Kalau ternyata nggak works out, ya sudah. So be it. Move on, cari lagi setup berikutnya. Dan yang akan saya lakukan, teman-teman, sekali lagi, saya akan mencari peluang untuk short di sekitaran area di sini. Karena sekali lagi, ini adalah teori sederhana, teman-teman, bahwa saya akan short di daerah resistance, akan long di daerah support. Bukannya long di daerah resistance, dan short di area support. Itu kebalik gitu. Tapi itu kalau kalian punya teori baru ya silakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kalau saya melihat Bitcoin ada melakukan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, pelemahan momentum bearish diikuti ada reversal pattern, saya masih akan tetap short dan teman-teman menargetkan ke sekitaran area 45.500 sampai 46.000 dolar. Itu masih sebuah gains yang lumayan loh. Kalau katakanlah kita mendapatkan retest ke sekitaran area di sini dan kemudian ada double top yang terlihat di situ, kita asumsi ya teman-teman bahwa ada peluang di sana.
Kita entry di sini, kita menargetkan sampai ke sekitaran area 46 ribuan katakanlah. Oke. Dan kemudian kita memprotek diri kita di atas area high terakhir, itu bisa menghasilkan risk to reward ratio kurang lebih 2-3 banding 1. Jadi why not gitu. Dan bagi saya itu adalah hal yang lebih make sense untuk dilakukan daripada saya long di sekitaran area di sini. Karena kita udah dekat dengan area resistance. So untuk short term teman-teman, karena kita melihat ada semacam konsolidasi lagi di sini, dan kita sudah berada di weekend, otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi menurut saya. Ya, kita kemungkinan akan sideways terlebih dahulu dan akan kembali mencoba untuk push higher sekali lagi, teman-teman. Kemungkinan untuk kesekitaran area 49 ribuan dolar next. Oke, jadi untuk sementara inilah ekspektasi saya. Ya, kita akan sedikit lagi nyampe ke atas area 49 ribuan, atau bahkan mungkin 50 ribuan. Baru dari sana, kita akan kemungkinan mendapatkan rejection yang besar. Dan saya akan tetap mencari peluang untuk short. Saya tidak peduli apa yang orang-orang katakan, itu yang akan saya lakukan. Dan tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mengikuti ya teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa kalian mau long dari sini, silakan. Tapi kalau saya tidak akan lakukan hal tersebut. Dan memang saya akui, ekspektasi saya kemarin itu salah. Tapi saya tidak kehilangan uang apapun, teman-teman. Karena nggak ada setup yang bisa saya manfaatkan di sana. So, saya harus move on, cari lagi setup berikutnya, dan kalau dapat, saya akan manfaatkan. Dan short yang saya lakukan di sini bukan berarti saya expect langsung kita akan tiba-tiba ke 40.000 lagi, teman-teman. Saya hanya menargetkan untuk setidak-tidaknya ada pullback di sekitaran area di sini. Bagusnya lagi kalau misalnya sampai bisa ke lower low baru, atau setidaknya nyampe ke area 40.000. Itu akan mendatangkan risk to reward ratio yang jauh lebih besar lagi. Tapi itu yang kepikiran dari saya untuk sekarang. Adalah lebih prefer ke arah short term short, bukan long. Longnya baru akan saya dapatkan lagi mungkin kalau misalnya kita nyampe lagi ke sekitaran area di sini, 40.000, atau break di area 52.000 dolar. That's it. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.